Halo sahabat pembelajar, selamat datang di materi pokok 1 pelatihan 2. Sesi kali ini kita akan menyelami fondasi terpenting dari pendidikan berkualitas, yaitu perencanaan implementasi kurikulum berbasis OBE. Bagaimana kita merumuskan tujuan yang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga efektif di ruang kelas. Mari kita mulai. Prinsip utama dalam perencanaan OBE adalah backward design atau perancangan mundur. Seringkali kita terjebak memikirkan materi apa yang harus saya ajarkan di minggu depan. Dalam OBE, pola pikir itu kita balik. Kita mulai dari akhir, seperti apa profil lulusan yang ingin kita hasilkan. Setelah tujuan akhir atau destinasi ini jelas, barulah kita merancang kendaraan dan rutenya. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, kita membutuhkan peta jalan yang berjenjang, mulai dari yang makro, yaitu profil lulusan, dan di sana kita turunkan menjadi CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Dari CPL, kemudian kita pecah menjadi CPMK atau capaian mata kuliah, hingga ke unit terkecil yaitu sub CPMK untuk setiap sesi pertemuan. Hierarki ini memastikan benang merah yang kuat dari visi institusi hingga aktivitas harian kelas. CPL adalah bintang penunjuk arah atau North Star bagi program studi kita. Ini adalah janji kita kepada masyarakat tentang kompetensi lulusan. Ingat, CPL tidak dibuat di ruang hampa. Ia dirumuskan dari sintesis visi misi institusi, standar nasional dikti, kerangka kualifikasi nasional, dan yang tak kalah penting, masukan dari pengguna lulusan, serta tren global keilmuan. Dari CPL, kita masuk ke level mata kuliah, CPMK. CPMK adalah batu bata penyusun kompetensi. Ia mendeskripsikan mahasiswa mampu melakukan apa setelah menuntaskan satu mata kuliah. Lebih spesifik lagi, kita punya sub CPMK. Ini adalah target operasional per pertemuan. Jika CPMK adalah tujuannya, sub CPMK adalah langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menulis kalimat capaian pembelajaran yang baik. Gunakan rumus ABCD. E untuk audiens. Siapa mahasiswanya? B untuk behavior. Perilaku terukur yang diharapkan. C condition. Dalam situasi atau batasan apa? D untuk degree. Seberapa baik standar keberhasilannya? Rumus ini menjamin struktur kalimat capaian pembelajaran yang lengkap dan jelas. Setelah tersusun, validasi kualitasnya dengan kerangka Smart C. Pastikan capaian pembelajaran Anda spesifik, measurable, achievable, relevan dengan kebutuhan profesi, time bound, jadi ada batas waktunya. Jangan lupa challenging. CP yang baik harus menantang mahasiswa untuk tumbuh, bukan sekedar memenuhi standar minimal. Dalam merumuskan behavior atau perilaku, kita menggunakan taksonomi Bloom, revisi, sebagai panduan kedalaman. Mulai dari level dasar C1, mengingat, naik ke C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, hingga level tertinggi C6 yaitu mencipta. Pemilihan kata kerja operasional dan taksonomi ini akan menentukan metode belajar dan jenis soal ujian yang akan Anda buat. Semua bermuara pada satu prinsip MAS, OBE, Constructive Alignment atau keselarasan konstruktif. Harus ada segitiga yang selaras antara tujuan atau learning outcomes, aktivitas belajar,
atau teaching activities, dan juga penilaian atau assessment task. Jangan sampai tujuannya menganalisis C4, tapi ujiannya hanya menyebutkan atau C1. Keselarasan inilah kunci mutu pendidikan. Sahabat pembelajar, perencanaan yang matang dan sistematis adalah separuh dari keberhasilan implementasi OBE. Dengan merumuskan capaian pembelajaran yang tepat, kita telah meletakkan rel yang kuat bagi mahasiswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Selamat merancang kurikulum dan semangat terus!